bilang untuk semua. Keadilan. Keadilan. Rasisme. 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 Ya. Selamat siang buat semuanya. Pembebasan Victor itu adalah bukti dari kemenangan kita terhadap rasisme. Kalau kami lihat dari awal bagaimana skema atau skenario rasisme ini dibangun, itu sangat jelas ya. Kita bahkan tahu siapa aktor yang bisa belokkan dari rasisme menjadi makar. Betul tidak kawan-kawan? Aktornya siapa? Itu kita tahu. Aktor yang buat itu, dia punya kepentingan apa di Papua, kita juga tahu. Benar tidak? Aktor itu dengan tegas dan dengan santainya dia sampaikan di depan media. Dan itu terekam, videonya masih ada sampai saat ini. Siapa aktor yang bisa ubah dari rasisme, anti rasisme menjadi makar? Dan itu rupanya menjadi perintah tugas kepada bawahannya, mulai dari kepolisian sampai ke kejaksaan, bahkan sampai masuk ke pengadilan di tingkat pertama sampai ke tingkat pengadilan tinggi. Ini kemudian saya simpulkan bagian dari rasisme secara sistematik dan juga struktural yang dibuat oleh negara ini melalui orang-orang yang punya kepentingan di Papua, dan mereka sukses merekayasa itu. Tetapi satu hal yang paling pokok dari kemenangan kita atas rasisme itu terletak juga pada Tuan Victor Yemo itu sendiri. Karena dari awal dia ditangkap itu sudah ada tindakan kekerasan yang dia alami pada saat penangkapan. Di atas itu penangkapan yang dilakukan pun juga tidak sesuai dengan prosedur. Kami bahkan sudah buktikan di dalam persidangan dalam pra peradilan, tetapi karena memang lagi-lagi ini adalah peradilan skenario, sehingga mereka bisa benarkan tindakan yang tidak benar itu dan masuk pada tahapan selanjutnya. Pada tahapan selanjutnya juga saya salut bagi Tuan Victor karena dia tidak sekalipun dia mendapatkan cobaan yang cukup berat ya, tapi cobaan itu mampu dia lalui. Dan satu hal yang kemudian jadi sangat luar biasa lagi di situ, yaitu kita mampu mendapatkan jaminan untuk kemudian Tuan Victor bisa diobati. Itu menurut saya menjadi satu kemenangan, sekalipun orang bangun pemahaman Victor adalah aktor intelektual yang membangun semua peristiwa yang terjadi di dalam Papua dalam konteks aksi melawan rasisme itu. Nah, tentunya ini sangat berbeda dengan hal-hal tersangka-tersangka yang lainnya. Bahkan dalam proses ini juga ada beberapa kemenangan-kemenangan kecil yang Victor tunjukkan melalui fakta ada perlakuan khusus kepada tersangka yang mengidap paru-paru. Itu luar biasa menurut saya. Itu bagian dari kemenangan. Bahkan yang paling tertinggi adalah kalau nanti kawan-kawan masuk ke lapas, kawan-kawan akan, lapas itu lembaga permasyarakatan ya. Ada satu ruang, dibuat itu satu ruang ada dua pintu. Dua pintu itu dinamakan ruang Victor Yemo. Karena dia mampu memperjuangkan hak tersangka yang mengidap paru-paru untuk mendapatkan ruangan khusus dalam tahanan. Nah, ini satu kemenangan ya, dari kemenangan kita atas rasisme. Kalau saya kemudian bandingkan dengan bagaimana dulu Nelson Mandela ditahan selama 28 tahun, itu juga yang dilakukan. Hak-hak tersangka, hak-hak orang yang ditahan sampai kemudian ada yang namanya Mandela Rule. Di sini kita hanya dapat ruang Victor Yemo dalam lapas Abepura. Oke, nah selanjutnya
kami juga tidak menutup mata ya dengan bagaimana skenario melalui pemberitaan yang dibangun yang benar-benar menghidupkan Tuan Victor dan juga gerakan rakyat. Tapi kita salut juga buat teman-teman KNPB maupun juga Genpar, kemudian teman-teman BEM, teman-teman FIM, dan juga teman-teman gerakan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu karena teman-teman terus mengawal proses ini. Dan bahkan kami sendiri menyaksikan ya bagaimana di ruangan sidang ada atraksi seakan-akan ada sidang peradilan militer di mana mobil barakuda dan juga water cannon serta beberapa pasukan dengan perlengkapan yang lengkap menghiasi ruang sidang. Tapi luar biasa buat teman-teman aktivis politik yang terus ada mau baku melawan dengan mereka, terus datang dan kemudian kita saksikan proses sidang. Dan apa yang teman-teman lakukan itu kemudian diangkat ya oleh teman-teman wartawan sehingga menjadi wacana publik yang luar biasa baik di Papua, Indonesia maupun juga di tingkatan internasional. Dan dalam konteks peradilan rakyat di tingkatan opini kita menang. Kita menang dalam konteks kita betul-betul menegakkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi rasis yang dibuat oleh negara ini. Karena gerakan yang teman-teman lakukan itu adalah gerakan untuk kemudian menegakkan undang-undang itu. Tapi kemudian dengan skenario mereka bisa ubah menjadi makar. Mungkin contoh yang buat kemudian makar bisa sudah bisa mampu menjelaskan apa perbedaan antara makar dengan rasisme. Itu dua yang ibarat langit dan bumi, tapi dengan segala macam kepentingan dulu bisa jadikan satu. Saya sampai aneh lihat itu. Ahli bahasa pun juga mengaku dalam sidang kalau ini beda. Tapi beda dan aneh itu bisa terjadi untuk peradilan bagi orang Papua. Tetapi dengan hasil putusan yang kemudian bisa hakim menyebutkan makar tidak terbukti dan hakim menggunakan pasal 151 yang mana pasal tersebut sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Ini membuktikan bahwa hakim yang periksa itu sebenarnya dia takut mau bilang kalau Victor bebas dan makar tidak terbukti. Dia mau bilang seperti itu tapi dia takut, makanya dia pinjam pasal yang sudah dicabut dari MK. Jadi dia pinjam hakim MK untuk sebutkan kalau Victor ini bebas. Dan itu berarti kami mampu mengalahkan yang namanya rasisme yang dilakukan secara sistemik dan struktural. Kawan-kawan, memang ketika jaksa melakukan upaya hukum ke tingkatan banding, kemudian hakim pengadilan tinggi bisa membuktikan terbukti kembali, kita sudah bisa tahu yang pasti ada intervensi. Kenapa intervensi itu harus ada? Karena negara tidak mau salah dalam melakukan apa yang dilakukan. Makanya untuk mempertahankan wibawa negara itu harus salah. Tapi dalam konteks peradilan rakyat itu benar. Itu terbukti dengan pengadilan tingkat pertama